Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baik. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustaz di pembelajaran kita ya, walaupun pelajaran jarak jauh dalam materi pelajaran fikih ibadah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang najis, apa itu najis, macam-macam najis, dan seterusnya. Pada hari ini kita masuk materi yang baru, yakni tentang istinja. Istinja. Apa itu Ustaz istinja? Nah, kita akan bahas apa itu istinja. Kita, seorang muslim, senantiasa diperintahkan untuk membiasakan hidup bersih. Ya. Di antara menjaga kebersihan atau hidup bersih adalah dengan selalu beristinja setelah buang air kecil dan buang air besar. Dari sini kita tahu bahwasanya istinja adalah bersuci menggunakan air setelah buang air kecil dan buang air besar. Ya. Istinja adalah bersuci menggunakan air atau bahasa kita sehari-hari kita sebut apa? Cebok ya, cebok ya. Jadi membersihkan sisa-sisa najis dari kemaluan setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Jadi najis-najis yang tersisa dibersihkan menggunakan air, dicebok ya, dicuci dengan air. Ini yang dimaksud dengan istinja. Nah, Islam sudah mengatur tata cara buang air kecil, buang air besar, dan beristinja. Masya Allah, agama kita luar biasa ya. Sampai urusan yang kecil sekali seperti buang air saja diatur di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Nah, yang pertama, atau Islam mengatur tadi ya tata cara buang air kecil dan buang air besar. Ini yang pertama ya. Kalau anak-anak Ustaz mau buang air kecil atau buang air besar, mulai dipraktekkan dari sekarang. Yang pertama adalah membaca doa. Membaca doa. Sudah hafal semua kan? Doa masuk dan keluar WC. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pinter, Masya Allah. Doa sebelum masuk WC. Makanya sebelum kita buang air kecil atau buang air besar, kita singkat ya, BAK dan BAB. Nah, sebelum BAK dan BAB, sebelum masuk WC, maka harus membaca doa. Yang kedua, masuk kamar mandi harusnya pakai kaki kanan atau kaki kiri dulu? Iya, masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Ingat ya. Yang kedua, masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Nah, yang ketiga adalah menutup pintu WC-nya, penutup pintu WC-nya atau tempat buang air kecilnya atau buang air besarnya ditutup agar kenapa? Agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Makanya kalau buang air pintunya jangan dibuka tapi ditutup. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat kemudian setelah masuk WC, pintu sudah tertutup, buang air kecil dan buang air besarnya sudah selesai. Setelah itu kita beristinja atau bersuci atau bahasa kita sehari-hari cebok. Nah, cebok menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Ya, jadi mensucikan bekas najis dari kencingnya atau dari buang air besarnya menggunakan tangan kiri. Nah, kemudian yang kelima. Kelima adalah ketika kita beristinja atau bersuci, cebok tadi, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan ya, tetap dengan tangan kiri. Jadi ceboknya dengan tangan kiri. Pas waktu buang air kecil
ya, atau buang air besar juga tidak dipegang menggunakan tangan kanan tapi tetap menggunakan tangan kiri, ya. Ini yang kelima. Nah, yang keenam adalah membersihkan sisa najis setelah buang air kecil dan buang air besar, ya. Ada sisa-sisa najis baik itu BAK atau BAB, ya dibersihkan menggunakan air bersih, ya, kalau bisa air yang mengalir jadi lebih bersih lagi, ya. Yang ketujuh adalah menyiram sisa kotoran yang ada. Nah, setelah disucikan najis yang masih melekat pada tubuh, ya, pada bagian kemaluan setelah buang air kecil dan buang air besar, kemudian disiram lagi, dibersihkan najis-najis yang ada di tempat kita buang airnya, ya, mungkin di kloset, ya, kita katakanlah kloset, disiram bersih sampai tidak terlihat lagi kotoran najisnya dan tidak lagi tercium bau yang tidak sedap, ya. Kemudian yang terakhir adalah setelah buang air kita keluar WC menggunakan kaki apa dulu? Kanan atau kiri? Ya, menggunakan kaki kanan. Tadi kalau masuk pakai kaki kiri terlebih dahulu, kalau keluar pakai kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian membaca doa. Ya, membaca doa keluar WC. Gimana doanya, Nak? Masih ingat ya semua? Ghufronaka, ya, pendek doanya, ya. Ghufronaka. Sambil keluar menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa Ghufronaka. Nah, ini salah satu tata cara atau yang disyariatkan di dalam agama kita dalam buang air kecil, buang air besar, juga termasuk beristinja. Jadi ingat bagaimana masuknya menggunakan kaki kiri, ya, masuknya menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, istinjanya pakai tangan kiri, ya, berceboknya pakai tangan kiri, cuci najis yang ada, ya, yang terlihat sampai tidak berbau dan tidak terlihat lagi. Kemudian keluar dari WC menggunakan kaki kanan dan membaca doa. Begitu juga masuk WC jangan lupa baca doa. Nah, ini dia, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita lebih berkah, ilmunya langsung diamalkan. Masya Allah. Mungkin sampai sini dulu materi yang Ustadz berikan. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.